Kecil, Lip, suaranya kecil. Leutik suarana leutik. Mending lamun temaca, mana yang bisuk eta mikna. Oh, iya. dibisukan. Iya, dibisukan. Oh, bisuk naon? Kayak anu eta, tes. Aman, halus. Ya yang pakai filter. Mana nanya. Tenan naon ganteng. Agak kayak ibu kumaha anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. BJW selamat pagi. Moalnya kawan. Kurang opat tika genepnya. Ya. Oke, orang Udah kesempatan. 7 udah 8 berarti. Mah di dina teks nama keterangan slide barahana bejeu. Oh iya. Slide 4 sampai 6. 4 sampai 6. Mana yang ketang be 4 tika genep aing 78. Mulai can eta. Ih, sama. Kebiasaan aja. Sok atau mulai. Mulai buru dah. Sok hiji 2 3. Ji dan record dan. Ji 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok nanti teh. Buk baranya cennya nya bawa. Kelompok sabaraha, Cok? Kayak dipotong yang potong. Bisa diatur. Bisa diatur. Oh, soalnya jadi itu kudu diedit mending sakaliguskeun. Kelompok baras. Aya kelompok. Aya. Hah? Aya. Naon kelompok naon? Tayangan di grup Oh, kelompok ieu. Opat tinggi. Kelompok 5. Iya. Malin. Kelompok 5. Yang mulainya. Ji, geus record can? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Muhammad Alifi Bakiamani sebagai moderator dan ada anggota saya, ada Abdan, Zibran dan juga Hilal. Selamat pagi, siang atau teman-teman dan atau ibu dosen yang ibu hormati. Cut. Ibu menghormati ibu. Ibu menghormati ibu. Serius. Penting ya. Pakai pentai lip. Gina. Ibu Dina. Dina. Kudu pakai penghormatan. Kiwe langsung. Baik kepada terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami kelompok bla. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai langsung kepada pembahasannya. Nah, langsung gitu we. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Alifi Bakiamani sebagai moderator dan ada ketiga anggota saya. Yang pertama ada Zibran, Abdan, dan juga Hilal. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang menghindari plagiarisme. Materi ini penting karena plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran etika akademik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian plagiarisme. Pada slide ini dijelaskan bahwa plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan ide, tulisan, data, maupun karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang semestinya. Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010,
Plagiarisme merupakan perbuatan memperoleh nilai atau kredit atas karya ilmiah yang mengutip karya pihak lain tanpa menyantumkan sumber yang asli. Hmm. Akibat dari plagiarisme tidak hanya merugikan penulis asli, tapi juga menurunkan integritas akademik seseorang. Selanjutnya, para pakar juga memberikan pandangan mengenai plagiarisme. Menurut Purdue Owl tahun 2024, plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata, gagasan, atau hasil penelitian orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Menurut ICAI tahun 2020, plagiarisme bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Sementara itu, UNESCO tahun 2023 menegaskan bahwa penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan dan penelitian. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai integritas akademik dan beberapa langkah untuk menghindari plagiarisme. Berdasarkan dari International Center for Academic Integrity atau ECIA, terdapat 6 nilai fundamental yang menjadi dasar integritas akademik, yaitu ada kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian. Plagiarisme bertentangan dengan seluruh nilai tersebut karena menunjukkan ketidakjujuran dalam menghasilkan karya ilmiah. Selanjutnya, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Langkah yang pertama adalah mencantumkan sumber referensi. Setiap informasi atau data yang digunakan dari karya orang lain harus disertai dengan sumber yang jelas. Kemudian langkah kedua, yaitu menggunakan teknik sitasi yang benar, misalnya seperti menggunakan format APA, MLA, atau Harvard. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan parafrase dengan tepat. Parafrase berarti menuliskan kembali gagasan orang lain menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah maknanya itu sendiri. Namun, sumber juga harus tetap dicantumkan. Kemudian terdapat langkah berikutnya, yaitu menggunakan kutipan langsung apabila kalimat secara persis dari sumber aslinya. Selain itu, kita juga harus membuat daftar pustaka agar seluruh sumber yang digunakan dapat diketahui dengan jelas. Yang terakhir, kita juga dapat memanfaatkan aplikasi pengecekan kemiripan seperti Turnitin untuk mengetahui tingkat kesamaan tulisan sebelum dikumpulkan. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Terima Oke, kasih. baik. Oh ya, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja penulisan yang jujur dan beberapa pemikiran pribadi mengenai pencegahan plagiarisme. Dalam proses penulisan karya ilmiah terdapat 4 tahapan yang dapat dilakukan. Pertama, membaca dan memahami materi secara menyeluruh agar kita benar-benar memahami informasi yang akan ditulis. Yang kedua, mencatat sumber sejak awal proses pencarian referensi sehingga tidak ada sumber yang terlewat. Dan yang ketiga, menulis menggunakan pemahaman sendiri sambil tetap mencantumkan sitasi yang diperlukan. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan dan revisi menggunakan aplikasi dan pengecekan kemiripan sebelum karya dikumpulkan. Selanjutnya, terdapat beberapa pemikiran pribadi mengenai cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, memahami materi sebelum menulis sehingga kita dapat menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mencatat sumber sejak awal agar tidak lupa mencantumkan referensi. Dan yang ketiga, mengelola waktu dengan baik karena banyak kasus plagiarisme terjadi akibat terburu-buru mengejar tenggat waktu. Dan yang keempat, menanamkan kesadaran bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mendapatkan nilai,
tetapi juga memperoleh ilmu pengetahuan dan membangun karakter yang jujur. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Abdan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu yang selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana akhir dari presentasi ini. Nah, menghindari plagiarisme sangat penting karena berkaitan langsung dengan integritas akademik. Ica menjelaskan bahwa CIAI menjelaskan bahwa terdapat 6 nilai integritas yang harus dijaga oleh setiap mahasiswa. Selain itu, terdapat beberapa standar sitasi yang umum digunakan di dunia akademik, yaitu seperti APA, MLA, dan Harvard. Untuk mencegah plagiarisme, terdapat beberapa langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu mencantumkan sitasi, melakukan parafrase dengan benar, membuat daftar pustaka, serta melakukan pencegahan kemiripan naskah. Di Indonesia, upaya pencegahan plagiarisme juga didukung oleh Pendiknas nomor 17 tahun 2010 sebagai landasan hukum. Sebagai kesimpulan, plagiarisme ini merupakan pelanggaran etika akademik yang harus dihindari oleh setiap mahasiswa. Cara mencegahnya dapat dilakukan dengan mencantumkan sumber secara benar, melakukan parafrase yang tepat, membuat daftar pustaka, menggunakan aplikasi pencegahan kemiripan, serta membiasakan sikap jujur dan proses belajar dan menulis. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang orisinil, berkualitas, sesuai dengan etika akademik. Baik, habis ya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk melakukan presentasi pada hari ini. Mungkin saya tutup ya. Bang, abang-abang semua gimana? Ya, tutup aja. Ya, tutup Oke, aja baik, udah ya, selesai. ditutup ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.